Ya Ibu Fulan ingin bertanya, pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab, selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya, dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Pakai. Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijabnya? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu kita, tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai lagi. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanun tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian. Maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah selalu melindungi saudariku dan keluarganya juga dalam kebaikan lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada saya. Saya mau bertanya Ustaz, silahkan. Perempuan itu wajib menutup aurat? Ya, laki-laki juga. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita tidak menggunakan, mungkin Anda bukan saya ya, bukan kita. Kalau Anda tidak menggunakan kaos kaki saat keluar, apakah itu dosa? Apakah ayah kita juga ikut menanggung dosa itu juga Ustaz? Saya juga pernah membaca postingan katanya satu langkah kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, satu langkah pula ayah kita menuju neraka. Apakah itu benar? Baik saudariku yang baik, semoga Allah muliakan Anda, dan ini keinginan yang kuat untuk menutup aurat. Baik, ayat ini tentang menutup ya aurat bagi perempuan berlaku juga untuk laki-laki dalam konteks menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka. Ya, yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi aurat itu aslinya ara yang urut, terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka, itu pandang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda.
Anak perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu, mohon maaf ya, bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya, istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya, bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, kan, berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian, paling minimal menutup ke dada, ke sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur, dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya? Asa ayyurafna. Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan, memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah, bangga itu. Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah enggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dzain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan, teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada orang ganggu dia. Karena itu ketika ayat itu turun dan diganggu lagi, maka langsung kemudian dilindungi ya oleh para mukminin pada saat itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika diturunkan, ayat-ayat itu menutup, maka diandur disimpulkan. Langsung Allah sampaikan, illa ma dhahara minha. Tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak. Illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini, ada yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan, ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati, ya perempuan boleh, ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya di antara perempuan dengan dua sifat. Satu yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Walaupun orang mengatakan cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak misalnya kan, tidak demikian pula karena ada kecantikan-kecantikan tertentu yang disepakati. Ya misalnya kalau ngelihat wajah tertentu, maka misalnya ada tersirat sesuatu, atau kadang orang jalan bisa nabrak tiang misalnya kan, ya ketampanan juga bisa begitu ketika kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan, ketika melihat jadi bengong, teriris kemudian tangan dan sebagainya, ada kondisi-kondisi demikian. Maka kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya ada motif tertentu, tapi kan itu kan kejahatan terjadi karena niatnya, bukan itu juga Joni. Ya kadang-kadang terjadinya itu karena penampilan kita membuat dia terangsang untuk berbuat jahat, muncullah niat. Niat itu kan nggak mungkin muncul kalau tidak ada objek yang terlihat atau terdengar atau terasakan. Nah ini, jadi ketika dia melihat, mendengar, merasakan dan mengamati itu semua, baru muncul niat. Ya kalau nggak ada itu nggak ada niat. Jadi begitu cara formulasi memahami hukumnya. Nah karena itu bagi perempuan-perempuan demikian, maka dia mengenakan niqab misalnya, mengenakan cadar. Ya cadar untuk melindungi. Atau ada di antara perempuan yang kedua misalnya, dia ingin menjaga dirinya saja dengan misalnya naikkan untuk menjaga wajahnya gitu kan. Kemudian dia pakai niqab, sah-sah saja, nggak ada masalah di sini. Ya bahkan di mazhab Syafi'i itu menggunakan niqab, ya menggunakan niqab. Jadi boleh tampak yang di wajah ini, boleh menggunakan cadar, itu tidak ada persoalan. Ya itu satu wajah. Kemudian telapak tangan boleh tampak. Adapun bagian kaki, di sini ada khilaf. Ya khilaf. Abu Hanifah mengatakan itu hal yang biasa lumrah, terutama bagi kalangan tertentu gitu. Kalangan tertentu seperti yang pekerjaan-pekerjaan ya di dunia rumah tangga, misalnya kan mau beli sayur, beli macam-macam, ya mau beli sayur pakai kaos kaki lagi, pakai enggak lagi, di kalangan-kalangan tertentu di mazhab Hanafi membolehkan itu dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Kecuali kalau di sekitarannya misalnya ada hal-hal yang
memang harus disupport untuk ditutupi secara langsung. Misalnya bisa mengundang pandangan tertentu atau hal tertentu, punya niat-niat yang buruk yang terkondisikan dengan melihat itu karena keadaannya bisa berbeda. Seperti di Arab itu ada wilayah-wilayah tertentu, teman-teman sekalian, yang memang nggak boleh sedikit pun terbuka. Ya, makanya di sana ada yang pakai cadarnya, ada yang matanya aja kelihatan, ada tangannya bahkan ditutup pakai sarung tangan, itu kan sampai ke kaki kecuali dalam keadaan tertentu. Karena memang ada sebagian suku yang ketika melihat satu bagian tertentu, nah itu hasrat, godaan setan dan sebagainya itu bisa muncul. Nah, jadi dalam konteks ini bagi perempuan yang biasa tampak itu wajah, kemudian telapak tangan, jikapun ada pekerjaan tertentu yang sekiranya menjadikan kakinya bagian tertentu terbuka, maka tidak terlampau harus banyak terbuka, cari longgaran yang bisa menutupi. Jadi perempuan itu harus isbal. Ya, perempuan itu menutupi ke bagian bawahnya. Maka jalan keluarnya kalau Anda dalam kondisi sedang demikian, ya maka Anda bisa gunakan yang lebih longgar sifatnya. Dan kalau baiknya kalau keluar itu menggunakan kaos kaki, ya. Menggunakan apa? Kaos kaki. Jadi kalau ayah Anda udah menasehati, udah memberikan yang terbaik, tapi dalam keadaan misalnya tetap sengaja ada perempuan membuka aurat dan sebagainya, maka tidak ada dosa yang mengalir kepada ayah. Kecuali kalau orang tua memfasilitasi, ini yang bahaya. Hati-hati para orang tua ya, melihat tayangan ini, justru orang tua memberikan pakaian-pakaian yang membuka aurat misalnya. Ya alih-alih ditutup, cariin pakaian yang sobek. Orang buat nutupin, cari yang sobek. Ngapain beli pakaian sobek? Wong jahitannya aja nggak sempurna gitu kan. Ya Anda kan cari pakaian itu buat menutupi. Ya kalau disobek ngapain dibeli gitu kan. Jadi mohon izin ya, mohon maaf ya, ini kan cara berpikir saja gitu, bukan model, tapi dalam konteks ini adalah menutupi bagian-bagian yang tidak harus tampak keluar. Jadi untuk perempuan sekali lagi, kalau dia keluar yang bukan mahramnya, maka yang disepakati untuk bisa dia tampak adalah bagian muka, wajah dengan telapak tangan. Adapun bagian kaki itu khilaf di dalamnya. Mazhab Hanafi membolehkan kalau dalam rutinitas yang biasa. Ya, tapi jumhur ulama lebih tetap mengatakan itu bagian dari aurat yang harus tutup menggunakan kaos kaki. Jadi saran saya pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki. Kalau tidak sengaja dalam kondisi tertentu, ya tidak ada masalah. Hukum tidak terletak kepada ketidaksengajaan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kondisi darurat tertentu atau hal yang terjadi yang nggak bisa dihindari, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, terjebak banjir, kemudian kaos kaki kotor, bisa menyebabkan kuman dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mesti buka, itu kan kondisi darurat yang tidak sama dengan yang lain-lain sebagainya. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Sebenarnya tidak wajib pakai jilbab. Itu yang mentafsiri pakai jilbab itu menafsiri ayatnya sembarangan, itu tidak memenuhi syarat menafsiri ayat. Loh, ayatnya jelas Pak, dan tafsirnya jelas di semua kitab. Dan ini sesuatu yang mujma' alaih, sudah disepakati. Menutup aurat itu disepakati wajibnya oleh seluruh ulama. Bahaya mengingkari sesuatu yang mujma' alaih. Dari 4 mazhab semuanya tidak ada yang tidak memerintahkan wanita menutup aurat. Ayatnya jelas, yudnina alaihinna min jalabibihinna, loh. Jilbab loh yang disebut kali ayat ini. Jilbab. Nah, wanita itu harus memakai jilbab. Jilbabnya itu di lembrehno meningsor. Tujuannya apa sih? Itu memuliakan wanita. Memakai jilbab itu supaya mereka itu dikenali sehingga tidak diganggu. Nah, tidak diganggu oleh laki-laki yang iseng. Itu memuliakan wanita, itu hijab. Bukan membatasi wanita. Kan ada yang berpendapat jilbab, hijab, busana muslim itu menghambat karir, membuat orang menjadi terbelenggu, tidak maju dan seterusnya. Dan itu sudah tidak up to date ayat hijab itu sekarang. Sudah tidak sesuai kondisi. Loh, ini ngawur. Ucapannya orang-orang yang ruwaibidah ini. Orang yang tidak ngerti agama ini ngawur. Dalilnya jelas. 4 mazhab itu sepakat. Baca kitabnya. Yang serampangan itu yang mana? Yang ngomong wajib apa yang tidak wajib? 4 mazhab itu kesimpulan nih, nek kula simpulkan.
Bisa baca di tafsir Ayatil Ahkam, bisa di semua kitab tafsir ada. Dari 4 mazhab itu kesimpulannya menutup wajah itu wajib hukumnya apabila satu, wajahnya cantik sehingga kalau ditampakkan menimbulkan fitnah. Kira-kira wong lanang delok, waduh wayune lah, menimbulkan fitnah. Maka ketika seperti itu wajahnya wajib ditutup. Atau ketika berdandan, masih gak pate ayu tapi dandan, maka wajib memakai hijab. Karena wajah ini mazinnatul fitnah. Wajah itu adalah penyebab fitnah yang paling utama itu dari wajah. Wong pertama ndelok kan rai dhisik, Pak. Sing didelok niku rai ni wajah. Maka hijab ditutup. Itu memuliakan wanita. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih, Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wa banatika, dan putri-putrimu. Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka. Tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna. Itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak zaman. Bayangkan, di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak, antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna. Oh, ini wanita muslimah, ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya. Itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya. Yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal, hadhihi muslimah. Jangan digodain. Nggak boleh kau. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz? Siulan, siut. Iya, digodain. Nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Mengenai syafaat, bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal, dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya ya, misal pun
maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar, pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini, itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan, tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, berat kan dosanya. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan bisa memberikan syafaat? Ini juga tidak tahu, tergantung kalau dia lolos. Oh, dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit ini. Nah, dosa besar. Ulama sudah jelas, ada gunung besar para ulama. Ahli tafsir kompak dari masa ke masa. Kalau masalah keilmuan mereka para ahli tafsir nggak bisa dibanding. 10 kali dari orang yang dikatakan hebat di hari ini pun nggak akan nyampe. Ada gunung. Kemudian ada batu besar di rumah kita. Memang besar zaman ini, batu itu besar menurut di lingkungan kita. Akankah kita banding batu ini dengan gunung sana? Ya tetap tidak. Ulama sudah jelas fatwa ini, bahwasanya menutup kepala adalah kewajiban dan itu adalah aurat, sudah jelas. Kecuali muncul dari, mohon maaf, kelompok-kelompok yang dihembuskan dari orang-orang yang terkena pemikiran-pemikiran orientalis, liberal dan sebagainya untuk meragukan Islam, meragukan ahli tafsir, meragukan ulama, maka muncul fatwa semacam itu. Itu fatwa yang nggak dianggap. Maka biarpun muncul dari orang yang katanya ulama hari ini kalau berbeda dengan petuah-petuah ulama-ulama besar, ya jangan didengar dong. Maka kita tidak perlu bingung, bukan sebuah kontroversial ini. Yang menganggap ini ini bukan sebuah kontra, tidak perlu kita, karena tidak perlu dianggap. Sudah selesai. Akankah kita mengalahkan dengan imam-imam ahli tafsir yang lebih dahulu dari Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya? Hanya gara-gara hari ini mungkin dia masyhur di media dan sebagainya? Nggak bisa dong. Lah kita kan bisa mikir. Jangan dirusak anak-anak dengan fatwa-fatwa semacam itu. Anda tidak usah menoleh. Sederhana, itu adalah fatwa yang aneh, bertentangan dengan para ulama dan selesai. Nggak harus dianggap sebagai sebuah sebuah khilaf. Karena khilaf itu di kalangan orang-orang besar. Dia menukil, nukilannya seperti apa? Sudah jelas dari masa ke masa semacam itu. Bahkan yang belajar ilmu bab fikih paling ringan saja, kitab-kitab kecil, ada aurat di dalam sholat, di luar sholat begini, semuanya jelas. Belum lagi bicara tentang tafsir yang sama. Hukumnya adalah wajib menutup kepala. Makanya kalau ada fatwa semacam itu bukan sebuah fatwa. Loh, dia profesor, biarpun 11 profesor dijajar. Anda akan berikan profesor berapa kepada Ibnu Katsir, Imam Tabari, Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya? Anda akan beri gelar profesor berapa? 100 profesor di
nggak akan cukup. Begitu besar ilmu mereka, begitu luas ilmu mereka. Sederhana sebetulnya. Makanya menuntut ilmu itu memang subhanallah, waspada ya. Di zaman ini ada orang yang memang secara ilmu ada lagi sisi lain, orang ada berilmu tapi ada saat dia kepleset. Ahli fikih pun ada, namanya apa? Syudud. Ada syududul syawad. Kol yang syad dari kaum ahli fikih, mutasahilun yang dengan fikih ada. Jadi setiap ilmu kadang-kadang ada orang kepleset. Misalnya ada Imam Tabari ada kesalahan dalam hal ini, ada. Tapi ya, ulama ngerti yang salah jangan diambil. Imam ini punya kesalahan ini, orang cerdas nggak menganggap. Yang aneh adalah justru yang aneh ini malah dibesarkan. Tidak ada imam kecuali ada sisi kekurangannya. Fatwa fikihnya Imam Suyuti ada, orang mutaakhir menyebut kelemahan Imam Suyuti dalam fatwa ini. Nah, cukup fatwa ini dipinggirkan gitu saja, selesai. Tidak dianggap ini sebuah khilaf yang menjadikan heboh dan ini yang paling benar. Ini salah kita memahami. Jadi mungkin orang itu adalah alim, akan tapi di sisi ini dia adalah saya, jangan didengar, ini saja dicoret. Kecuali memang berangkat dari pemikiran yang salah, pemikiran yang lebih cenderung kepada pemikiran orang yang bebas, nggak mau diatur, liberal dan sebagainya. Pemikirannya bebas, yang nggak mengikuti manhaj berpikir ahli tafsir, manhajnya ahli hadis, manhajnya dalam memahami fikih, ya seperti itu. Ya jangan diikuti kalau orang semacam itu. Intinya sederhana, jangan didengarkan, selesai. Kita diajari kalau memang ada kol yang aneh, sudahlah. Kol yang aneh tidak dianggap sebagai sebuah khilaf. Mungkin dia saat tidur berfatwa, atau dia lupa, lalai atau salah paham, atau ada tekanan dan sebagainya, selesai. Tapi yang jelas itu adalah kol yang tidak bisa dianggap, selesai. Nggak usah, dan ini sudah lama kasus ini. Hanya suaranya saya diulang-ulang dan diulang. Akan tapi kadang orang baru menganggap ini sebuah, karena apa? Yang berfatwa punya gelar, bahkan mungkin punya karangan, punya tulisan, punya ini. Apakah semua orang punya karangan harus dianggap sebagai hebat? Kan begitu. Atau setiap orang yang di televisi terlihat harus hebat? Atau setiap orang tersembunyi lalu tidak hebat? Dari mana? Ukuran hebat bukan dari itu. Seperti itu, semoga gini saya. Kemudian setelah itu kita husnudon. Mungkin ustadz itu atau orang itu ya salah berpikir alias kepleset. Harapannya adalah apa? Supaya tidak semakin besar kesalahannya di hadapan Allah. Ya, kalau memang betul ada orang semacam itu, apalagi dia adalah umat Nabi Muhammad, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, kemudian tobat, mengembalikan fatwa yang salah kepada yang benar, kemudian setelah itu yang benar diikuti, sehingga dosa yang selama ini menjerumuskan orang lain diampuni oleh Allah, sehingga dia di surga setelah itu. Itu yang kita inginkan. Dan kita pun juga tidak perlu mencaci orang itu habis-habisan, nggak ada. Kita bukan tugas mencaci, tapi kita menjelaskan pemikiran itu salah dan tidak dibenarkan, selesai. Tapi orangnya bagaimana? Umat Nabi, saudara kita, harus kita doakan semoga selamat, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan pertolongan, selesai. Jangan sampai kita menangani sesuatu yang salah dengan cara yang salah, caci maki, olok-olok, habis-habisan, nggak seperti itu. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, mana masalah khilaf yang merupakan ijtihadiyah? Tidak semua masalah khilaf ijtihadiyah. Bahkan ada perkara yang benar-benar menyelisih ijma. Di sana adalah masalah khilaf, namun menyelisih ijma ulama, atau masalahnya sangat lemah sehingga tidak bisa dipandang dan boleh diingkari. Contohnya seperti sebagian ulama Hanafiyah, contohnya menyatakan bahwasanya ya bir kalau dibuat dari selain anggur maka tidak mengapa. Khamar kalau dibuat dari selain anggur maka tidak mengapa. Ini pendapat yang salah meskipun dikatakan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena jumhur ulama menjelaskan dalil sangat tegas bahwasanya kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah apa? Khamr. Pendapat ini meskipun diucapkan oleh sebagian ulama Hanafiyah, namun jelas-jelas menyelisihi dalil yang tegas. Oleh karenanya kalau ada orang yang mabuk gara-gara minum khamr yang terbuat misalnya dari selain khamr, tetap aja dapat hukuman. Ini khilaf yang tidak dipandang seperti ini. Contohnya lagi seperti pendapat yang mengatakan tidak perlu wali dalam nikah. Ya, boleh seorang menikah wanita tanpa ada wali. Ini pendapat juga dari ulama Hanafiyah, akan tapi menyelisih hadis yang sahih, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Ini pendapat yang tidak diikuti.
Contohnya khilaf yang tidak ada kemudian dimuncul-munculkan sekarang. Ini banyak contohnya. Seperti di Indonesia lagi ramai sekarang misalnya masalah jilbab. Ternyata ada seorang doktor dari Mesir, Dr. Quraisy Shihab, dia mengatakan bahwasanya masalah pakai jilbab masalah khilafiyah, maka tidak perlu diingkari. Tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab, maka tidak boleh diingkari. Ini khilaf ngawur. Tatkala kita membaca buku-buku literatur fikih, buku-buku tafsir, semua ulama berpendapat bahwasanya jilbab itu apa? Wajib. Khilaf mereka cuma masalah apakah wajah ini ditutup atau tidak. Itu khilafnya pada poin tersebut. Bukan masalah rambut ini aurat atau tidak. Semua ulama sepakat bahwasanya rambut adalah aurat yang harus ditutup. Ternyata saya telusuri perkataan Dr. Quraisy Shihab ini, dia kembali kepada perkataan mufakir Islami di zaman sekarang ini, orang liberal yang mengatakan ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena saya katakan tidak semua masalah khilafiyah kemudian kita toleransi. Cek dulu apakah khilaf ini benar-benar khilaf oleh para ulama atau khilaf buatan, khilaf yang diada-adakan. Ya, contohnya lagi misalnya masalah musik. Mohon maaf, musik ijma ulama haram. Apalagi ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i keras masalah musik. Semua mazhab mengharamkan musik. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangan. Mencuri alat musik tidak perlu dipotong tangan karena hukumnya sama seperti mencuri babi dan sama dengan mencuri khamr, tidak perlu dipotong tangan. Karena ini semuanya haram. Ini dalam kitab Al-Um dia sebutkan hal ini. Imam Syafi'i juga menyebutkan barang siapa yang menghancurkan alat musik orang lain maka tidak perlu ganti. Hukumnya sama seperti menghancurkan khamr dan menghancurkan apa? Membunuh babi orang lain misalnya. Ini tidak jadi masalah. Oleh karenanya timbul sebagian orang sekarang mengatakan masalah musik khilafiyah. Kita bilang masalah musik memang ada segelintir ulama yang membolehkan, namun dia menyelisih ijma ulama. Oleh karenanya perlu kita cermat dalam hal ini, kita melihat mana masalah yang benar-benar khilaf, mana yang bukan khilaf, mana yang bukan khilaf. Karena kalau kita membuka lebar semua masalah khilaf itu boleh toleransi, maka terlalu banyak yang ditoleransikan. Akan ada pendapat seperti ada saja ulama yang mengatakan boleh nikah mut'ah. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita cari-cari ulamanya ada yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Kalau kita cari-cari ada ulama yang mengatakan riba itu boleh. Riba yang tidak boleh cuma riba nasi'ah. Riba al-fadl, bunga bank tidak jadi masalah. Ada ulama pendapat ini, pendapat yang lemah, tidak kita boleh ingkari. Kenapa? Pendapatnya sangat lemah, menyelisihi dalil yang tegas. Ada juga ulama yang mengatakan riba itu hanya pada emas dan perak. Kalau uang kertas tidak ada ribanya. Ada juga pendapat demikian, maka kita tolak. Seperti pendapat-pendapat yang menyelisih ijma atau pendapat-pendapat yang lemah, maka ini khilaf yang tidak boleh kita pandang dan kita berhak untuk mengingkari.